Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita yang pertama kali ini ya, dan selanjutnya kita akan bahas tentang Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah suatu buku kecil yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tatkala usia beliau sekitar 38 tahun, dan beliau menulisnya cuma sebentar. Ba'da asar beliau tulis dan sebelum maghrib ya sudah selesai. Sekali duduk beliau tulis buku ini. Dan buku ini ya ditulis sebab karena ada seseorang qadhi atau hakim yang datang dari negeri Mesir, dari pengikut mazhab Syafi'iyah ya, yang dia minta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menulis buku akidah. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qadima alayya min ardi Wasit ba'dhu qudati nawahiha syekhun yuqalu lahu Radhiyaddin Al-Wasiti. Datang kepadaku seorang dari negeri Wasit. Jadi orang ini yang bertanya kepada Syekhul Islam Taimiyah berasal dari kota namanya kota Wasit. Makanya akidah tersebut namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karena yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah sebagai jawaban atas permintaan seorang hakim qadhi yang datang dari kota Wasit. Salah seorang qadhi yang tinggal di sekitar kota Wasit ya, dia datang kepada kami waktu sedang berhaji, dan wa kana min ahli khair wad din, dan dia termasuk orang yang baik dan orang yang saleh. Wa syakama an-nasu fihi bitilkal bilad wa fihi daulatut tatar, dan beliau mengeluhkan tentang kondisi manusia, kondisi masyarakat di negeri beliau, yang demikian juga datangnya orang-orang Tatar yang menguasai ya. Min ghalabatil jahli wa dhulm wa durusid din wal ilm, tentang kejahilan, kezaliman dan hilangnya ilmu dan hilangnya agama. Wa sa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu wa li ahli baitihi, dan dia minta kepadaku untuk menulis suatu akidah yang akan menjadi pegangan dia dan juga bagi keluarganya. Fasta'faitu min dzalik, maka aku minta maaf, aku bilang aku tidak bisa nulis. Wa qultu qad kataba an-nasu aqaida mutaaddidatan. Orang-orang sudah menulis banyak akidah. Ya, apalagi para salaf. Ya, akidah fulan, akidah fulan. Fa khudh ba'dha aqaidi a'immati sunnah, maka aku nasihatkan kepadanya, ambillah sebagian akidah-akidah yang ditulis oleh para imam sunnah, yaitu para imam sunnah dari kalangan salafus saleh. Fa'alaha fi soal, tetapi dia terus meminta agar aku menulis. Wa qala ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta, aku tidak ingin kecuali akidah yang kau tulis wahai Ibn Taimiyah. Fakatabtu lahu hadhil aqidata wa ana qa'idun ba'dal asr, dan aku pun menulis akidah ini, aku duduk setelah salat asar ya. Wa qad intasharat biha nusakhun katsiratun fi Misr wal Iraq wa ghairihima, dan ternyata setelah itu nuskhah yang beliau tulis ini tersebar di berbagai negeri, di antaranya di Mesir, di Irak, dan juga di selain Mesir dan Irak ya. Inilah asal muasal kenapa disebutkan Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak menulis akidah. Kemudian nama buku tersebut dinisbahkan kepada kota sang penanya, seperti Risalah Tadmuriyah, karena yang bertanya kepada Ibnu Taimiyah dari Tadmur ya, dan beberapa buku seperti Al-Maraqishiyah dari Marrakesh ya, dari Maghrib, dan banyak akidah-akidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah atau tulisan-tulisan disandarkan kepada kota asal sang penanya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ya, setelah tersebar di Mesir, di Irak, kemudian menjadi heboh ya, sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam Majmu' Fatawa bagaimana beliau dipanggil oleh penguasa tatkala itu ya, penguasa Mesir, karena sebagian orang daripada orang-orang yang dengki kepada beliau, kata beliau, dari kalangan Rafidhah dan juga Ittihadiyah, dari kalangan ahlu wihdatil wujud ya, dan
orang-orang yang menyimpang, mereka memprovokasi penguasa agar memanggil Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kalau tidak salah setelah 7 tahun beliau menulis buku ini atau risalah kecil ini, akhirnya beliau dipanggil dan dikumpulkan seluruh ulama mazhab, 4 mazhab semuanya dikumpulkan. Dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali untuk mendebat beliau dalam 3 majelis. Dan beliau ceritakan bagaimana perdebatan beliau dengan mereka, ya, karena mereka mendebat Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam setiap lafal yang ada pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan semua yang saya tulis ini dalam risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini semuanya ada salafnya. Semua ada salafnya. Tidak satu lafal pun saya nukilkan kecuali ada apa? Ada salafnya. Ya. Dan akhirnya terjadi perdebatan dan insyaallah pada suatu saat kita akan jelaskan mungkin di akhir penjelasan tentang risalah Aqidah Wasithiyah baru kita jelaskan tentang perdebatan tersebut. Jadi kita harus paham dulu isi kitab ini baru kita akan jelaskan tentang isi dialog yang diceritakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau berdialog dengan para ulama di zaman beliau tentang akidah yang beliau tuliskan ini. Cuma disebutkan ya waktu beliau ditanya ya oleh Naib Sultan ya, penguasa tentang akidah, maka jawaban beliau sebelum beliau berdialog beliau berkata, "Laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni." Akidah tidak diambil dariku dan juga tidak diambil dari orang yang lebih hebat dariku. Bal i'tiqad yu'khadhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi akidah diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf dari umat ini, orang-orang saleh terdahulu. Ya, kemudian beliau berkata, yu'khadhu min kitabillahi ta'ala. Maka akidah diambil dari Al-Qur'anul Karim wa min ahadithi Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min al-ahadits al-ma'rufah. Dan juga akidah diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selain dari mereka berdua dari hadis-hadis yang dikenal. Wa ma thabata an salafil ummah, dan apa yang diambil dari para salaf terdahulu. Inilah ya penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tatkala beliau menulis akidah berdasar kepada dalil Al-Qur'an, sunnah dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Dan inilah yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang lainnya. Kalau kita baca akidah Ahlussunnah, buku akidah Ahlussunnah ditulis oleh para ulama salaf dan juga ditulis oleh misalnya Imam Ahmad, ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, maka kita dapati akidahnya mudah dan juga dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga perkataan para salaf. Ya. Ya, maka mudah untuk dipahami, dasarnya jelas dan di situ ada pengagungan terhadap para salafus saleh. Dan berbeda dengan akidah yang ditulis ahlul bidah, ya, maka kita akan dapati banyak pendapat ra'yu, ya, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal, ya, berdasarkan filsafat, ya, sehingga akhirnya mereka tercerai-berai dan mereka berselisih dalam banyak perselisihan. Contoh sederhana, kalau antum membandingkan antara akidah Jahmiyah dengan akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ariyah, maka antum akan mendapati perbedaan yang banyak. Padahal semuanya Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sama-sama mengembalikan akidah mereka kepada akal. Bahwasanya akal lebih didahulukan daripada dalil. Ini kesepakatan mereka. Mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Dituliskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah, seorang tokoh Mu'tazilah, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Dituliskan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah, dalam bukunya bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Mereka semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan akidah adalah akal. Tetapi tatkala mereka sepakat pada sumber yang sama akal, ternyata produknya berbeda-beda karena akal berbeda-beda. Kalau kita katakan sumber akidah adalah akal, maka akal siapa yang mau dijadikan patokan? Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya sungguh indah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Sungguh amboi, sungguh indah, sungguh menakjubkan, ya, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah, ya. Apakah setiap ada orang datang berdebat dengan kita, akalnya lebih hebat, akhirnya kita rubah akidah kita? Kalau akidah didasarkan kepada akal, maka akidah bisa berubah-ubah. Setiap ada orang lebih pintar, kita bisa merubah akidah kita. Ya. Kemudian contoh sederhana, bahwasanya mereka terjadi perdebatan luar biasa. Kalau antum baca buku-buku Asy'ariyah tentang awalul wajib alal mukallaf,
Apa yang pertama kali wajib bagi seorang yang mukallaf, yang dibebani, seorang muslim, apa yang pertama kali wajib baginya? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah, tinggal mengatakan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama kali wajib baginya untuk dia lakukan sebagai seorang mukallaf. Mereka debat sampai ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan seperti yang wajib adalah nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ya macam-macam sampai 7 pendapat. Mereka khilaf. Ada yang pertama mengatakan syak, harus ragu terlebih dahulu kalau masuk Islam. Sampai 7 pendapat, itu baru satu perkara karena akal mereka berbeda-beda, padahal mereka dalam satu kelompok namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri terbagi menjadi 2. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya, dan juga di antaranya Al-Baqillani. Mereka juga khilaf yang kuat dengan Asy'ariyah mutaakhirin seperti Razi dan lain-lainnya, Al-Juwaini dan yang lainnya. Berbeda dengan akidah salaf, maka akidah satu dari kurun demi kurun karena sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Oleh karenanya di antara keistimewaan akidah salaf, ya, bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih khilaf panjang lebar. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih, masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma', tidak boleh seorang disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan. Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid, tebal begini ya. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak ya orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua ya. Karena beratnya buku tersebut ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, dan buku-buku yang lain ya, seperti Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau bantah Razi ya dalam kitabnya Asl Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid. Bayan Talbis Jahmiyah ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma sifat. 8 jilid, subhanallah. Belum buku-buku yang lain ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya di antara keistimewaan akidah salaf bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama ya Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh. Apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat. Kemudian dengan kita menjadikan berpegang kepada akidah as-salaf ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena setiap kita baca masalah akidah dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Beda kalau kita baca Ahlul Bidah, dia bikin statement tidak ada dalilnya. Terkadang dia bikin statement dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah, dia takwil semua. Oh ini maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Akhirnya kita jadi ini kok begini, dalil kok diginikan semuanya ya. Contoh sederhana. Dalil-dalil tentang Allah di atas sangat banyak ya. Alfu dalil kata 1000 dalil kata Ibnul Qayyim, bal alfani, bahkan 2000 dalil.
Tentang Allah di atas terlalu banyak. Nah, kalau ini semua harus ditakwil, bagaimana penggabungan kita terhadap dalil? Ini 1000 dalil kita mau takwil semua. Oh, bukan maksudnya bukan begini. Oh, ini maksudnya bukan begini. Oh, maksud Nabi bukan begini. Oh, maksud Allah bukan begini. Sampai kapan kita mau begitu? Mana penggabungan kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah? Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ada 1000 dalil depan kita, semuanya kita takwil. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Sementara Nabi tidak pernah mentakwil. Nabi berbicara Allah di atas di hadapan para sahabat, bahkan ada banyak orang Arab Badui dan mereka tidak bertanya-tanya dan Nabi tidak pernah menjelaskan takwil tersebut. Oleh karenanya, orang yang pelajari akidah Ahlussunnah, maka dia akan mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil tersebut. Kemudian juga yang ketiga, dia akan mengagungkan para salafus saleh. Karena dalil dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain Al-Quran dan Sunnah juga perkataan para salaf. Kita akan dapati akidah ditulis Imam Bukhari, akidah ditulis oleh Imam Ahmad, akidah ditulis oleh para salaf yang lainnya, ya. Oleh murid Syafi'i misalnya Al-Muzani, sehingga kita melihat ini akidah yang sangat luar biasa ditulis oleh para ulama terdahulu yang mensarikan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tuangkan dalam akidah mereka yang mereka tulis, sehingga mau tidak mau kita mengagungkan mereka karena kita tahu silsilah akidah kita ambil dari mereka, kalau Al-Quran dan Sunnah, dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quranul Karim, ya. Tetapi kalau kita sudah tidak berpegang dengan akidah salaf, maka salaf ngomong gini, kita pendapat lain. Ya, imam ini bilang begini, kita milih pendapat yang lain, sehingga pengagungan terhadap sahabat, terhadap para salaf menjadi berkurang. Ya. Dengan meyakini akidah salafus saleh membuat kita mengagungkan dan mengikatkan diri kita dengan para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu taala anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, Allah kirim Nabi Rasulullah sallallahu dengan risalah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan diangkat menjadi rasul. Summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati hati-hati para sahabatlah hati-hati yang terbaik. Faja'alahum wuzara'a nabiyyi, maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong nabinya, para sahabat. Yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu para sahabat sesuatu yang baik, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi', dan apa yang dilihat oleh para sahabat suatu keburukan, maka itu adalah yang buruk juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar juga berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mad." Barang siapa yang ingin meneladani, maka teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu khairu hadhil ummah. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik. Abarraha quluban wa amaqaha ilman. Mereka hati mereka yang terbaik, ilmu mereka terdalam, paling dalam ilmu mereka. Wa aqallaha takallufan, tidak menyulit-nyulitkan diri dalam beragama. Ya, tidak menyulit-nyulitkan diri dalam beragama. Sesuatu yang tidak dibahas enggak usah dibahas, sesuatu yang tidak perlu dalami, masalah-masalah yang detail yang ternyata tidak dibahas oleh syariat, mereka menjauhi hal ini semua. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqala dinahu wa naqli dinihi. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menukil, ya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka tirulah akhlak mereka. Fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu alal hudal mustaqim. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka di atas jalan yang lurus. Wallahi rabbil Ka'bah, demi Allah sang penguasa Ka'bah. Jadi sederhana, ya. Oleh karena tatkala ada seorang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun langit ke dunia, maka seorang salaf berkata, "Dari mana kau datangkan akidahmu, ya, bahwasanya Allah tidak turun ke langit dunia? Adapun kami, maka kami meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akidahmu dari mana?" Maka kalau ada orang bilang, misalnya Allah tidak di atas, bilang akidahmu dari mana? Sebutkan salafmu bahwasanya Allah tidak di atas. Sebutkan salafmu. Siapa salafnya? Paling ujung-ujungnya kepada Jahm bin Safwan.
Ujung-ujungnya kepada tokoh Mu'tazilah. Adapun ke sahabat tidak mungkin. Mereka dapatkan sahabat menolak Allah di atas. Paham? Ya. Lihat akidah mereka. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat tanpa hikmah. Kita orang awam Allah berbuat pasti ada hikmahnya. Sederhana atau tidak? Sederhana. Ya. Ini saya lanjutkan lagi. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah yang mudah. Akidah yang mudah dan berjalan dengan fitrah manusia. Saya sebutkan contoh akidah mereka yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, mereka menolak Allah di atas. Padahal kita betapa banyak orang mengatakan serahkan kepada yang di atas. Mudah sekali. Tidak ada saya pernah mendengar seorang pun berkata kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Ya. Kalau yang di mana-mana sudah memutuskan, tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada. Apalagi mengatakan kalau yang tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana memutuskan, tidak ada. Semuanya mengatakan kalau yang di atas sudah memutuskan. Fitrah mereka bahwasanya Allah di atas sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh betapa sering kita berkata ini sudah hikmah Allah. Allah berkehendak demikian pasti ada hikmahnya. Sementara akidah Asy'ariyah menolak adanya hikmah. Tidak ada hikmah. Allah berbuat tanpa hikmah. Bagaimana? Karena itu akal mereka membawa mereka untuk meyakini hal tersebut. Tetapi kenyataannya masyarakat awam mereka tidak menerima hal ini. Betapa banyak orang berkata ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini akidah Ahlussunnah. Mudah atau tidak? Mudah. Allah berbuat ada hikmahnya, selesai. Kalau mereka Allah berbuat ada hikmahnya, berarti Allah ada keperluan. Kalau ada keperluan berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh punya keperluan. Kena syubhat ente. Maksud saya, mereka terlalu banyak syubhat sehingga mereka akhirnya menelurkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis. Yang tidak logis. Kita mudah kita mengatakan Allah berbuat ada hikmahnya enggak? Bahkan kita bilang tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Mereka tidak bisa. Contoh, kita akidah Ahlussunnah mengatakan Allah mencintai dan Allah dicintai. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, terlalu banyak ayat seperti itu. Ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan banyak dalam hadis juga demikian Allah mencintai si fulan mencintai Allah, banyak sekali. Kata mereka tidak boleh kita bilang Allah mencintai dan Allah tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Itu keyakinan mereka. Secara teori mereka mengatakan demikian, tetapi kebanyakan orang awam mereka tidak mengerti akan hal ini. Sehingga mereka dengan biasa berkata Allah masih cinta sama kita, Allah masih sayang sama kita. Banyak enggak orang bilang begitu? Banyak. Saya cinta kepada Allah, saya sayang sama Allah. Subhanallah. Fitrah mereka masih berbicara dengan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau antum masuk detail dalam akidah mereka, itu tidak boleh mengatakan demikian. Haram ente mengatakan demikian. Tasbih ente mengatakan demikian. Berarti ente mentajisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bilang Allah mencintai apalagi Allah dicintai, dua-duanya tidak boleh. Kalau mencintai maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Diputar dulu. Ya. Repot. Contoh mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bisa dilihat tetapi tidak ada arahnya. Kalau kita kan lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ya namanya lihat pasti berhadap-hadapan, ya tidak? Kata mereka di hari kiamat kelak Allah dilihat tapi tidak ala wajhil muqabalah, tidak berhadap-hadapan. Terus gimana cara melihat? Melihat ya pasti depan mata, ya enggak? Ada enggak ngelihat enggak di depan mata? Kata mereka enggak boleh. Kalau ente bilang Allah dilihat depan mata berarti Allah berarah. Kalau Allah berarah berarti mujassimah. Orang suruh mikir gitu enggak masuk akal. Ini maksudnya gimana? Kita bisa lihat Allah pada hari kiamat tapi tidak di arah, tidak di depan mata. Terus gimana cara melihat? Ya. Ini akidah mereka. Ya. Nanti masalah takdir mereka lagi namanya al-kasb. Ya, dan banyak ya. Artinya maksud saya akidah Ahlussunnah itu mudah. Dan Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabat, di hadapan orang awam, di hadapan orang Arab Badui. Dan mereka paham dengan mudah. Tidak jelimet, tidak susah. Tapi kalau antum ambil misalnya buku Asy'ariyah antum baca, setengah mati antum untuk pahami. Saya tantang ente ambil buku Asy'ariyah ente baca. Berat. Ini maksudnya gimana? Sampai ada seorang ustaz ini disebutkan dalam buku mereka menyimpulkan, kata mereka, sungguhnya Allah itu yasma'ul mubsarat wa yubsirul masmu'at. Artinya bahasa Indonesia, sungguhnya Allah itu melihat yang didengar dan Allah mendengar yang dilihat. Antum paham enggak? Ini sampai kenapa? Karena mereka mentakwil sifat melihat dengan ilmu.
Kata mereka Allah mendengar yang dilihat, maksudnya Allah mengetahui yang dilihat. Dan Allah melihat yang didengar, maksudnya Allah mengetahui yang didengar. Mereka takwil. Tidak ada namanya melihat, tidak ada namanya mendengar. Melihat maksudnya mengilmui, mendengar maksudnya mengilmui. Maka mereka bilang, boleh kita mengatakan innallaha yasma'ul mubsarat, sungguhnya Allah mendengar apa yang dilihat, wa yubsirul masmu'at, dan Allah melihat apa yang didengar. Kira-kira ini menghina Allah tadi. Itu mereka sampai dan itu waktu saya ke salah satu kota di luar Indonesia, ya, sampai ada yang cerita sama saya, Ustadz, kita dengar ceramah seperti itu. Dan ini ada dalam buku mereka. Dalam buku mereka. Ini sulit mau kita cerna, ini maksudnya bagaimana? Ya. Apakah Nabi pernah mengajarkan demikian? Apakah Nabi pernah bilang sama sahabat, wahai para sahabat, sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian lihat. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian dengar. Apa Nabi pernah ngomong gitu? Sederhana. Allah melihat apa yang dilihat, Allah mendengar apa yang didengar. Mudah atau tidak? Mudah. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah untuk dipahami. Cuma saya katakan, kebanyakan orang-orang berafiliasi kepada mazhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Tadi saya katakan, fitrah mereka masih lurus. Akidah Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Al-Quran itu bukan lafalnya dari Allah. Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini perkataan mereka. Tidak boleh Anda mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Allah itu berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Kalau gitu Al-Quran ini apa? Itu bukan pembicaraan Allah. Itu adalah ungkapan dari semacam bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala yang diungkap oleh malaikat Jibril atau diungkap oleh Muhammad, tapi itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Antum bingung atau tidak? Bingung kan ya? Sementara orang awam mereka sangat mudah. Allah berfirman. Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Sangat mudah mereka mengatakan demikian. Padahal kalau kita masuk dalam detail akidah mereka, tidak boleh ngomong demikian. Makanya saya bilang di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang banyak di tanah air yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah. Kalau mereka paham dengan benar dan mereka konsekuensi dengan perkataan mereka, susah. Bahkan ada di antara mereka yang merasa paham, ternyata mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Betapa sering mereka mengatakan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Katanya tidak ada hikmah. Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah risalah latifah, ya, buku yang kecil, sederhana. Di antara hal yang saya dapati menakjubkan dari buku ini, saya pernah menghadiri suatu pernikahan. Sang lelaki kawan saya waktu menikah, maharnya risalah Aqidah Wasithiyah. Apa buku Aqidah Wasithiyah dia berikan kepada calon mempelainya. Ya. Saya pernah hadir pernikahan, maharnya buku Aqidah Wasithiyah. Ya, harganya 1 rial mungkin di Arab Saudi. 1 rial tapi keren. Dan Aqidah Wasithiyah bukunya mencakup akidah Ahlus Sunnah secara global. Beda dengan sebagian kitab seperti misalnya kitab Tauhid berkaitan Tauhid Uluhiyah, ya. Atau sebagian buku misalnya tentang semua sifat. Tapi ini dia global dari seluruhnya, ya, dari Tauhid Asma Sifat sampai seluruh cabang-cabang akidah tentang yaumil akhir. Sampai bagaimana dengan pemerintah, bersikap dengan pemerintah. Jadi mencakup akidah Ahlussunnah secara global dari awal sampai akhir. Maka kalau seorang menguasai akidah ini yang dia ringkas dan sederhana, maka insyaallah dia mengetahui akidah Ahlussunnah secara global. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan risalah Aqidah Wasithiyah, maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang penulisnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini, ya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya beliau ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728, ya. Rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam, ya, dan seterusnya sampai pada bin Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Jadi namanya Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah. Adapun gelar beliau Taimiyah
maka disebutkan bahwasanya kakeknya yaitu Muhammad bin Al-Khadir, kakek yang kelima, suatu hari berhaji dan dia melewati suatu jalan di kota namanya kota Taima. Maka dia melihat ada seorang anak kecil di sana, anak kecil perempuan, anak kecil di sana. Tatkala dia pulang ke rumahnya setelah haji, dia dapati istrinya melahirkan ya seorang anak perempuan, maka dia dipanggil ya Taimiyah, ya Taimiyah, ya. Dinisbahkan kepada kota Taima yang dia lewati tatkala haji, ya. Maka ada yang mengatakan ini disebahkan kepada salah satu dari nenek mereka, ya Taimiyah, ya. Kakek mereka disebut Ibn Taimiyah. Ya, wanita ini akhirnya punya anak digelari dengan Ibn Taimiyah. Adapun keluarga beliau rahimahullahu taala, maka keluarga yang penuh dengan ilmu. Kakek beliau, ya, yaitu Abdus Salam Abul Barakat, ya. Beliau salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Di antara bukunya yang terkenal adalah Muntaqa min Akhbaril Mustafa, yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Nailul Autar itu adalah syarah dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, disyarah oleh Al-Imam Syaukani dengan buku yang ma'ruf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya kitab Nailul Autar. Demikian juga bapak beliau Abdul Halim, ya. Setelah kakek Ibn Taimiyah meninggal, maka dia pun yang mengajar, melakukan program ajar mengajar, ya, dari ulama mazhab Hambali. Baru kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, maka guru beliau sangat banyak. Di antaranya bapak beliau, dan disebutkan bahwasanya guru beliau lebih dari 200 guru. Lebih dari 200 apa? Guru. Yaitu beliau belajar luar biasa, guru ini sampai lebih dari 200 guru. Adapun murid-murid beliau, maka sangat banyak yang terkenal. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Hafiz Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Al-Mizzi ini adalah ahli hadis, penulis kitab Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Kemudian disusun kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdhibut Tahdhib. Kemudian Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdhib. Ini buku tentang para perawi Kutubus Sittah. Kalau antum ingin tahu perawi ini dalam Sahih Bukhari, fulan ingin tahu, lihat buku ini. Dalam Sunan Tirmidzi ada an fulan, ada rawinya ente ingin tahu, kembali kepada kitab Tahdhibul Kamal yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menjadi Takribut Tahdhib. Sumber buku ini adalah kitab karangan murid Ibnu Taimiyah namanya Al-Mizzi. Kemudian di antara murid beliau adalah Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, seorang ahli hadis juga yang punya buku terkenal Al-Muharrar, kumpulan hadis-hadis yang ini merupakan kurikulum yang dipelajari oleh para penuntut ilmu di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah. Masuk kuliah hadis S1 yang disuruh hafal kitab Al-Muharrar. Hadis-hadisnya harus dihafalkan. Mereka anak kuliah hadis harus hafal 1000 hadis, ya. Dalam pelajaran mereka diambil dari kitab Al-Muharrar. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi yang masyhur, ulama ahli sejarah dari kalangan mazhab Syafi'i yang punya kitab Tarikhul Islam, kalangan Az-Zahabi, demikian juga kitab Siyar A'lam An-Nubala. Terkenal. Siapa yang tidak tahu Al-Imam Az-Zahabi, dan juga ahli hadis seperti beliau punya buku Mizanul I'tidal, ya, tentang rawi-rawi hadis yang dikritik, yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan. Ya, inilah Az-Zahabi rahimahullahu taala. Demikian juga dalam kitab misalnya kitabnya Abu Abdillah Al-Hakim, ya, Mustadrak, yang dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kumpulkanlah beliau dalam buku namanya Al-Mustadrak. Terkadang diberi komentar oleh Az-Zahabi, benar, dikritiki, ya. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian dan dia bermadzhab Syafi'i. Di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ma'ruf, bukunya sangat banyak dari mazhab Hambali. Kemudian
Ibnu Muflih yang punya kitab Al-Furu' dan Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang juga dari mazhab Hambali. Dan di antara murid beliau yang sangat terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i yang punya tafsir Ibnu Katsir dan punya buku sejarah Al-Bidayah wan Nihayah yang sangat tebal ya. Ini di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Jadi kita lihat sejarahnya, kakeknya Hambali, bapaknya apa? Hambali. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada dasarnya bermadzhab Hambali. Pada dasarnya bermadzhab Hambali. Namun setelah itu beliau tidak lagi bermadzhab dengan madzhab tersendiri. Beliau berfatwa dengan ijtihad beliau, tidak terikat pada madzhab tertentu. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dikatakan nasya'a Hambaliyan tsumma sara, asalnya dia Hambali, la yufti bi madzhabin muayyan. Setelah itu beliau tidak berfatwa dengan madzhab tertentu. Bal bima qamat dalilu alaihi indahu, bahkan beliau berfatwa sesuai dengan dalil yang tegak di sisi beliau. Walaqad nasara sunnah al-mahdhah wa tariqata salafiyah, maka beliau benar-benar menolong sunnah yang murni dan beliau berjalan di atas jalannya para salaf ya. Oleh karenanya kalau dikatakan Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, kita bilang iya, asalnya bermadzhab Hambali, tapi dalam banyak fatwanya beliau tidak terikat dengan madzhab apa? Hambali. Terkadang beliau merajihkan pendapat madzhab Syafi'i, terkadang beliau merajihkan madzhab Hanafi. Berdasarkan dalil yang kuat pada beliau, tapi awalnya beliau belajar dengan madzhab Hambali. Dan ini cara belajar yang terbaik. Seorang cara belajar yang terbaik kalau dia punya ilmu yang waktu yang luas dan kecerdasan yang luas, kesempatan untuk belajar yang banyak, seharusnya dia belajar dengan mazhab terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dia silakan berijtihad. Setelah itu yang penting dia menguasai mazhab tertentu terlebih dahulu, baru kemudian dia membandingkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Baik. Adapun sifat beliau ya. Adapun sifat beliau dari sisi akhlak, maka luar biasa, beliau sangat baik ya, dan beliau sangat pemberani ya, tidak dibuat-buat keberaniannya, zuhudnya benar-benar zuhud, bukan zuhud yang dibuat-buat, bukan pencitraan ya, benar-benar beliau apa? Zuhud ya. Adapun akan kita jelaskan nanti sebagian dari sifat-sifat akhlak beliau. Di antara sifat fisik beliau, beliau adalah seorang yang putih ya, kemudian rambut beliau sangat hitam, dan juga jenggot beliau hitam, ada sedikit ubannya ya. Adapun rambut beliau sampai ke telinganya, rambutnya agak panjang ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek ya. Suara sangat kencang, baca sangat cepat, kemudian suaranya berat ya. Terkadang beliau tegas ya. Inilah beliau rahimahullahu taala. Adapun jihad beliau, maka beliau berjihad dengan lisannya, dengan penanya, dengan tangannya. Beliau pemimpin peperangan dalam memerangi Tatar. Bahkan beliau yang menyemangati kaum muslimin untuk melawan Tatar ya. Bahkan beliau pernah masuk dalam kerajaan Tatar, kemudian bertemu dengan Qazan, pemimpin Tatar. Kemudian beliau berbicara dengan perkataan yang sangat tegas di hadapan orang-orang yang buat mereka takjub dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi membicara ilmu beliau hebat, bicara jihad beliau juga apa? Hebat, dan ini diakui oleh kawan dan lawan. Adapun pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan ini sangat penting karena antum akan mendengar banyak orang mencela Ibnu Taimiyah. Zaman sekarang juga ada seorang dai di YouTube mengatakan Ibnu Taimiyah sesat, mungkin mengatakan Ibnu Taimiyah bodoh, mungkin mengatakan Ibnu kafir ya. Kita ingin tahu bagaimana pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pujian yang terbaik bukan dari murid-muridnya, tapi dari orang yang sepantaran dengan beliau, mu'asirihi, yang hidup bersama beliau. Dahulu ada seorang menulis buku yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka dia kafir. Orang ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ajami yang dikenal dengan Al-Ala Al-Bukhari. Wafat pada 841. Itu setelah Ibnu Taimiyah meninggal. Sekitar belasan tahun Ibnu Taimiyah meninggal baru kemudian ditulis buku ini. Dibantah oleh seorang bernama Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Buku ini membantah orang ini dan menukil pujian para ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang para ulama itu hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau meninggal setelah Ibnu Taimiyah tidak jauh. Ya. Saya akan bacakan pujian para ulama tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antaranya
Perkataan Ibnu Sayyidin Nas, penulis buku Uyunul Athar fil Maghazi wa Syama'il wa Siyar. Buku ini sekarang dicetak dan tebal tentang sirah ya. Beliau berkata, beliau wafat 734. Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? 728. Jadi sempat ketemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Alfaituhu," ini yang bicara ulama ya, ulama yang masyhur di zaman tersebut. Kata beliau, "Alfaituhu mimman adraka minal ulumi hadzan." Aku dapati adalah orang yang mendapati bagian besar dalam ilmu. Wa kada an yastawiba sunan wal athar hifdzan, dan hampir beliau menghafal seluruh hadis-hadis dan athar. Hampir seluruh hadis-hadis dan athar beliau hafal. Hadis berapa ribu? Ya, banyak. Athar berapa ribu? In takallama fi tafsir fa huwa hamilu rayati. Kalau dia bicara tentang tafsir, maka dia pemegang bendera tafsir. Itu sangat hebat kalau bicara tentang tafsir. Au afta fil fiqhi fa huwa mudriku ghayatihi. Kalau dia berfatwa tentang fikih, maka dia tahu tentang ujung-ujung fikih, dia ngerti, tentang puncak fikih dia ngerti. Au dzakara fil hadis fa huwa sahibu ilmihi wa dhu riwayatihi. Kalau dia bicara tentang hadis, maka dia adalah ahli hadis dan dia ahli riwayat tentang hadis. Au hadara bil milal wa nihal. Kalau dia berceramah tentang al milal wa nihal, tentang firqah-firqah, tentang agama-agama, tentang aliran-aliran, lam yura awsa'a min nihlatihi fi dzalik, maka tidak diketahui ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau tentang hal ini. Wala fa'a min dirayatihi, dan tidak ada yang diketahui lebih tinggi ilmunya mendalam lebih daripada beliau. Baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi. Beliau unggul dalam segala bidang ilmu dibandingkan orang-orang yang sejenis beliau. Walam tara ainu man ra'ahu mithlahu, dan tidak ada orang yang pernah melihat beliau melihat orang seperti beliau. Wala ra'at ainuhu mithla nafsi, bahkan dia tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Ini pujian yang luar biasa. Jadi orang yang pernah melihat beliau tidak pernah melihat orang seperti beliau, saking hebatnya. Dan dia sendiri Ibnu Taimiyah tidak pernah melihat orang sehebat dia. Ini yang ngomong siapa? Ngomong seorang yang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama di zamannya, ya. Kemudian contohnya perkataan Az-Zahabi rahimahullah. Ya, punya ma'ruf mazhab Syafi'i, punya buku-buku terkenal. Apa kata beliau? Huwa akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'utihi. Dia terlalu agung untuk menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang seperti aku. Aku ini tidak pantas untuk menjelaskan sifat-sifatnya. Falahu liftu baina rukni wal maqam la halaftu anni ma ra'aitu bi aini mithlahu. Kalau saya disuruh sumpah, saya akan bersumpah di antara rukun Yamani, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, saya akan bersumpah mataku tidak pernah melihat orang seperti dia. Wala wallahi ma ra'ahu mithlu nafsihi fil ilm. Dan demi Allah, dia sendiri tidak pernah lihat orang berilmu seperti dirinya. Saya berani bersumpah akan hal tersebut. Kata siapa? Az-Zahabi. Ya akhi, ini yang ngomong bukan orang bahlul ya. Ini yang ngomong apa? Az-Zahabi yang punya buku banyak tebal. Punya Syiar Alam Nubala, ente cari terjemah siapa saja di situ. Dari nabi, sahabat semua sampai orang-orang zaman beliau, semua ditulis tentang jarh wa ta'dil dengan semuanya. Kemudian beliau berkata, qara al-Qur'ana wal fiqh wa nadhara wa sadalla wa huwa dunal bulugh. Beliau selesai baca Quran, beliau ahli fikih, beliau berdebat dan beliau berdalil padahal beliau belum dewasa. Padahal belum apa? Belum dewasa. Bara'a fil ilmi wat tafsir, muncul hebat dalam ilmu dan tafsir. Wa afta wa darrasa wa lahu nahul 20. Beliau sudah berfatwa dan beliau sudah resmi mengajar padahal umur beliau baru sekitar 20 tahun. Wa sannafat tasanif wa sara min akbaril ulama fi hayati syuyukhihi. Maka beliau menulis buku-buku, jadilah beliau menjadi ulama besar padahal guru-gurunya masih hidup. Dia langsung bisa menyamai guru-guru beliau. Beliau puji banyak sekali ya. Banyak ya, saya mau baca terlalu banyak ya. Intinya pujian yang luar biasa. Dia tahu ini gurunya. Kemudian berkata Taqiyuddin Subki Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Ini Az-Zahabi juga mazhab Syafi'i. Ya. Beliau berkata, ya, tawassu'u fil ulumi syar'iyyah wal aqliyah kabura qadruhu. Sungguh agung kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kemudian luasnya ilmunya seperti di lautan. Ilmunya begitu luas, ilmu syar'i, dan akalnya begitu luas. Wa farti dzakaihi, akalnya yang terlalu pintar. Farti dzakai itu terlalu pintar akalnya. Wa ijtihadihi, dan ijtihad beliau. Wa bulughi fi kulli min dzalikal mablagh alladhi yatajawaz al-wasf.
dan beliau mencapai semua itu melebihi daripada yang bisa disifati. Beliau berkata lagi, wa qadruhu fi nafsi a'dham min dzalika wa ajal, dan kedudukan Ibnu Taimiyah di hatiku lebih agung dan lebih mulia daripada yang saya sebutkan. Ma'ama jama'allahu lahu minaz zahada. Selain ilmu ternyata beliau sangat zuhud, sangat wara, ahli agama, nusratil haq wal qiyam fihi, la li ghardin siwahu, dan beliau menolong kebenaran dan tegak membela kebenaran, tidak ada tujuan beliau kecuali itu. Ini pujian berkaitan tentang niat Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah dia melakukan itu semua dalam rangka membela apa? Kebenaran. Wa jarihi ala sunani salaf, dan beliau berjalan di atas sunnah para salaf. Wa akhdhihi min dzalika bil akhdhil awfa, dan beliau mengambil sunnah salaf yang terbanyak. Kemudian berkata As-Subki Muhammad bin Abdul Bar Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, beliau berkata, "Ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawan." Tidak ada orang benci kepada Ibnu Taimiyah kecuali orang jahil, kecuali bahlul ya. Tidak ada yang benci Ibnu Taimiyah kecuali apa? Jahil atau pengikut hawa nafsu. Fal jahil la yadri ma yaqul. Dia tidak ngerti, orang bodoh dia tidak ngerti apa yang dia katakan. Wa sahibul hawa yasuddu hawahu anil haq ba'da ma'rifati bihi. Adapun pengikut hawa nafsu, dia terhalangi untuk mengikuti kebenaran karena hawa nafsunya. Berkata lagi Kamaluddin Ibnu Zamlakani Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 727, setahun sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Kana idza su'ila an fanni minal ulum dhanna ar-ra'i wa sami annahu la ya'rifu ghayra dzalikal fan." Ibnu Taimiyah kalau ditanya satu ilmu tentang tafsir misalnya, dia jawab, maka orang mengira dia tidak punya spesialis kecuali ilmu tersebut. Kalau ditanya tentang tafsir, dia jawab tafsir seakan-akan seluruh kehidupannya cuma belajar tafsir. Saking dalamnya ilmunya tentang apa? Tafsir. Tapi kalau ditanya tentang fikih sama jawabannya, seakan-akan seluruh hidupnya untuk apa? Fikih. Ditanya tentang bahasa, jawab seakan-akan luar biasa. Ya, bahkan dia mengkritiki ahli bahasa, bahkan beliau mengkritiki Sibawayh rahimahullahu taala, seorang ahli bahasa. Artinya beliau sangat luar biasa. Kemudian wa hakama ana ahdan la ya'rifa mithlahu, dan orang yang melihat Ibnu Taimiyah pasti berhukum memvonis tidak ada orang yang semisal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa kana al-fuqaha min sa'ir at-ta'if idza jalasu ma'ahu istafadu fi madahibihim minhum ma lam yakunu arafu qabla dhalik. Kalau para ahli fikih ngobrol sama dia bermujalasah, maka mereka akan mendapatkan ilmu tentang fikih dalam mazhab mereka yang mereka tidak tahu, Ibnu Taimiyah tahu. Jadi ada mazhab Syafi'i ngomong sama dia, Ibnu Taimiyah kasih faedah tentang mazhab Syafi'i kepada orang ini. Ada mazhab Maliki ngomong sama Ibnu Taimiyah memberikan faedah tentang mazhab Maliki kepada mereka. Wala yu'rafu annahu nadhara ahadan fanqata'amahu. Tidak pernah dikenal Ibnu Taimiyah kalau berdebat kalah, tidak pernah. Wala takallama fi ilmi minal ulum sawa'un kana min ulumi syar'i wa ghairiha illa faqa fi ahlihi wal mansubina ilaihi. Tidaklah Ibnu Taimiyah berbicara tentang suatu ilmu kecuali dia pasti mengungguli yang lainnya, mengungguli orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu tersebut. Kalau dia bicara tafsir maka dia jago tafsir. Kalau dia bicara fikih dia yang paling jago fikih. Ibnu Daqiqil Aid, antum tahu siapa Ibnu Daqiqil Aid? Seorang yang sangat masyhur, ahli usul, dahulunya bermadzhab Maliki kemudian pindah kepada mazhab Syafi'i. Beliau punya buku sangat indah namanya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini buku terbaik tentang Syarah Umdatul Ahkam. Ditulis, namun tidak bisa dibaca oleh antum, harus dibaca oleh penuntut ilmu karena dia ahli usul fikih. Tapi dia tidak, beliau rahimahullah tidak fanatik karena beliau sudah tadinya mazhab Maliki berpindah kepada mazhab Syafi'i. Terkadang beliau mengkritiki Imam Malik, terkadang beliau mengkritiki Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau wafat tahun 702, wafat sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya beliau lebih tua daripada Ibnu Taimiyah. Apa beliau katakan? Lamma ijtama'tu bi Ibnu Taimiyah, tatkala aku sempat bertemu dengan Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina ainaihi. Aku lihat seorang lelaki, seluruh ilmu di hadapan dia. Ya'khudhu minha ma yurid wa yada'u ma yurid. Tinggal dia ambil yang mana dia mau, yang tinggal dia mau. Seakan-akan buku semua terbuka di depan dia. Buku tafsir, buku hadis, buku sirah, buku fikih. Tinggal dia ngomong apa yang dia sukai. Ini kata Ibnu Daqiq, bukan perkataan orang bahlul, ini kata orang yang sangat alim. Saya ketemu dengan dia, saya lihat dia ini semua ilmu terbuka di hadapan dia. Tinggal dia ambil mana yang dia mau, tinggal dia buang mana yang dia mau. Azan kah? Azan. Ya udah azan dulu. Baik, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak mau kita bahas tapi mau kita baca tentang pujian ulama, tapi saya pilihkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Karena Ibnu Hajar terkenal punya kitab apa? Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, dan tidak ada orang pernah mensyarah Sahih Al-Bukhari seperti
Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala. Makanya dikatakan la hijrata ba'dal fath, sampai dikatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Artinya tidak ada yang bisa menulis seperti syarahnya Al-Hafidz Ibn Hajar seperti dalam kitabnya Fathul Bari. Dan beliau tulis kalau tidak salah 20 tahun lebih buku Fathul Bari tersebut, bahkan disebutkan beliau ditolong juga oleh murid-murid beliau dalam menulis kitab tersebut. Diakui keilmuannya ya, menjadi rujukan setiap ulama di zaman sekarang. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Beliau sebagian dalam perkataan beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau juga dalam sebagian hal tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Dalam beberapa hal beliau tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan dalam sebagian pendapat beliau dalam Fathul Bari menunjukkan beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Tetapi kita lihat bagaimana ujian beliau terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, padahal madzhab berbeda, terkadang akidah juga berbeda ya. Ini menunjukkan bagaimana adilnya seorang ulama. Kata beliau, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah asyharu minas syams. Beliau buka ujiannya dengan berkata, kemasyhurannya, keimamannya, ya, masyhurnya keimaman maksudnya kepemimpinannya, dia seorang imam dalam agama. Ibn Taimiyah itu lebih terkenal daripada matahari. Masya Allah. Lebih masyhur daripada apa? Matahari. Ini pujian luar biasa. Siapa yang lebih terkenal dari matahari? Pasti matahari lebih terkenal, tetapi ini hiperbola dalam memuji. Kata dia, ketenaran Ibnu Taimiyah sebagai seorang imam dalam agama lebih terkenal daripada apa? Matahari. Wa talqibuhu bi Syekhul Islam baqin ilal an alal al-sunnati zakiyah. Wa yastamirru ghadan lima kana bil ams, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam. Ini gelar luar biasa. Ada orang sakit hati dengan gelarnya Syekhul Islam, dengan disebut dengan Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam sampai beliau mengatakan yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ya, maka itu yang dibantah oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dan bantahan tersebut dikasih mukaddimah oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam, gelar tersebut akan terus berlanjut hingga sekarang ya, di lisan-lisan yang suci, yang bersih, dan akan terus berlanjut kemudian hari sebagaimana telah berjalan kemarin. Wala yunkiru dzalika ila man jahila miqdarahu wa tajannaba al-insaf. Tidak ada yang mengingkari gelar Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam kecuali seorang yang tidak tahu tentang kedudukan Ibnu Taimiyah dan dia tidak bersifat adil. Fama aktsar ghalat man ta'ata dzalika wa aktsara gubara. Fallahu ta'ala wal mas'ul. Dan seterusnya beliau berkata, walau lam yakun min fadli hadzal rajul illa ma nabbahu alaihi al-Hafiz Syahir Alamuddin Al-Birzali fi tarikhihi. Kalau bukan keutamaan orang ini Ibnu Taimiyah cukup yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Al-Birzali, maka itu sudah cukup dalam buku tarikhnya bahwasanya tidak ada dalam Islam orang yang berkumpul dalam janazahnya tatkala meninggal seperti janazahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saja sudah cukup bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mulia. Ya. Kenapa? Karena waktu Ibnu Taimiyah meninggal dunia, seluruh penghuni kota semuanya hadir. Padahal di kota tersebut, ya, di Damaskus waktu itu, banyak fuqaha dari mazhab-mazhab yang lain yang musuh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipenjara berulang-ulang. Mereka pergi ke penguasa, kemudian memprovokasi penguasa. Ibnu Taimiyah dipenjara sampai 3 kali, sampai akhirnya meninggal di penjara. Waktu dia meninggal, semua orang keluar untuk mengiring jenazah beliau, ya, rahimahullahu taala. Kecuali 3 orang yang bersembunyi. 3 orang ini terkenal sangat memusuhi Ibnu Taimiyah. Kenapa dia tidak hadir? Takut dipukuli masyarakat. Maka dia sembunyi. Semua orang keluar. Maka tidak dikenal ada jenazah paling banyak seperti jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kecuali jenazah Imam Ahmad. Imam Ahmad di Baghdad, karena jumlah orang di Baghdad lebih banyak, dan Imam Ahmad itu semua orang semanhaj dengan Imam Ahmad. Beda Ibnu Taimiyah banyak musuhnya tatkala itu. Tetapi meskipun demikian, yang hadir sangat apa? Sangat banyak. Kemudian beliau berkata, waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala antum syuhada'ullahi fil ard, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini kalau jenazah dihadiri orang-orang saleh banyak orang, maka jenazah orang baik. Kata beliau, waqad qama ala Syekh Taqiyuddin jama'atun minal ulama miraran bisababi asya'an karuha alaihi minal usul wal furu'.
Ada berapa ulama yang mereka mendebat Ibnu Taimiyah, mengingkari Ibnu Taimiyah, tidak setuju dengan masalah usul dan furu'nya Ibnu Taimiyah. Artinya banyak orang yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah di zaman tersebut. Wa uqidat lahu bisawi dzalik iddatu majalis bil Qahirah wa Dimashq. Bahkan diperdebatkan Ibnu Taimiyah, dikumpulkan dengan mereka, dibuat majelis-majelis perdebatan baik di Mesir, di Qahirah maupun di Damaskus. Wala ya'lamu, meskipun demikian, wala yu'lamu an ahadin minhum annahu afta bi zandaqatihi wala hakama bi safki damihi. Meskipun demikian tidak seorang pun dari para ulama tersebut yang berani berfatwa Ibnu Taimiyah zindik atau mengatakan halal darahnya, enggak ada. Ma'asyiddatil muta'assib alaihi hina idzin min ahli daulah hatta hu bisa bil Qahirah. Padahal mereka sangat benci dengan Ibnu Taimiyah dan mereka sangat musuh Ibnu Taimiyah, itu pun tidak seorang pun, bahkan mereka berfatwa agar Ibnu Taimiyah di penjara dan beliau di penjara, itu pun mereka tidak berani mengatakan Ibnu Taimiyah apa? Zindik. Ma'adzalik fakulluhum ya'tarifu bi si'ati ilmihi wa zahdihi wa wasfihi bis sakha wa syaja'ah. Meskipun demikian seluruhnya, bahkan musuh-musuhnya, dia bicara tentang musuh-musuhnya, semuanya mengakui tentang luasnya Ibnu Taimiyah, tentang zuhudnya Ibnu Taimiyah dan bagaimana dermawannya Ibnu Taimiyah dan kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ghairu dzalik min qiyami fi nusratil Islam, dan yang lainnya di mana Ibnu Taimiyah menolong Islam, wa du'a ila Allah taala fi sirri wal alaniyah. Ibnu Hajar Ibnu Taimiyah berdakwah di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian kata beliau, walau lam yakun li Syekh Taqiyuddin min al-manaqib illa tilmidhuhu syahir Syekh Syamsuddin Ibn al-Qayyim sahibu tasanif an-nafi'ah sarah allati intafa'a biha al-muwafiq wal mukhalif lakana ghayatan fi dalalati ala azimi manzilatihi. Kalau bukan Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan kecuali cuma punya murid satu namanya Ibnu Qayyim, itu sudah cukup, kata Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan, tidak ada punya keutamaan kecuali punya murid satu namanya siapa? Ibnu Qayyim, yang punya buku sangat banyak, yang diambil faedahnya oleh kawan dan lawan, kata Ibnu Hajar. Maka sudah cukup untuk menunjukkan agungnya kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fa kaifa wa qad syahida lahu atau syuhida lahu bitaqaddum fil ulum wa tamyiz fil mantuq wal mafhum a'immatu asrihi minasy-Syafi'iyah wa ghairihim. Bagaimana lagi ternyata waqad syahida, para ulama mengakui kelebihan Ibnu Taimiyah, keunggulannya, keistimewaannya dalam mantuk maupun mafhum dari para ulama di zaman beliau, baik dari mazhab Syafi'iyah fadlan anil Hanabilah, apalagi ulama Hanabilah yang semazhab dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga berkata, wa min ajabil ajab, termasuk perkara yang menakjubkan, kata Ibnu Hajar, anna hadzal rajul kana a'dhaman nasi qiyaman ala ahli bidah. Beliau ini adalah orang yang paling agung dalam melawan ahlul bidah. Ini yang bilang siapa? Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah. Kana a'dhaman nasi qiyaman, beliau adalah orang yang paling kencang dalam melawan ahlul bidah. Minar rawafid, paling kencang bantah Rafidhah. Wal hululiyah wal ittihadiyah, paling bantah kencang membantah hululiyah dan ittihadiyah. Wa tasanifu fi dzalika katsiratun syahiratun, dan tulisan beliau tentang hal ini sangat banyak. Baik, ini pujian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sampaikan ini supaya apa? Kalau ada orang kemudian zaman sekarang ini baru jadi ulama YouTube kemudian mengejek Ibnu Taimiyah, kita bilang sabar. Ente bahlul, apa? Jahil ya. Siapa yang bilang demikian? Yang bilang Ibnu Hajar, yang bilang Al-Aini. Saya bacakan perkataan Al-Aini sekarang dari mazhab Hanafi. Kalau Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, Al-Aini punya kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari dengan mazhab apa? Hanafi. Jadi maksud saya pujian dari berbagai macam mazhab kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, kata beliau, huwa al-imamul fadil bari' taqi an-naqi al-wari' al-faris fi ilmi al-hadis fi ilmi al-hadis wa tafsir. Beliau adalah imam yang utama, yang unggul, bertakwa, bersih, wara'. Ya. Faris yaitu jagoan di ilmu hadis dan ilmu tafsir. Wal fiqh wal usulin bi taqrir wa tahrir. Juga unggul, jagoan dalam masalah fikih dan juga masalah usul. Was sayfis sarim 'alal mubtadi'in, dan pedang terhunus terhadap ahlul bidah. Ini pujian lagi. Ini padahal dari mazhab apa? Hanafi. Dia bilang Ibnu Taimiyah adalah pedang terhunus kepada siapa? Ahlul bidah. Wal hablul qa'im bi umuriddin, seorang yang luas ilmu, yang tegak menegakkan perkara-perkara agama. Wal ammaru bil ma'ruf wan nahau 'anil munkar, orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan senantiasa bernahi munkar.
dzu hammatin wa syaja'atin wa ikdamin fima yurawwi wa yasjur. Dan beliau memiliki kemauan tekad yang tinggi dan keberanian dan nekat maju di tempat-tempat yang menakutkan. Saya sebutkan tadi beliau maju langsung bertemu dengan rajanya Tatar. Hebat atau tidak? Hebat. Beliau berani maju ngomong sama pemimpin Tatar tatkala itu. Dan beliau marahi pimpinan sultan untuk nekat berperang melawan Tatar. Akhirnya menang. Yang memprovokasi siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, ya, katsiru zikir was saum, sering sekali berzikir. Terlalu sering puasa, wassalati wal ibadah, sering sekali salat, sering sekali ibadah. Saya baca bagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kalau kami dalam kondisi gelisah, kami pergi ke Ibnu Taimiyah, kami dengar ceramah-ceramah beliau, hilang kegelisahan kami. Itu Ibnu Qayyim. Yang nulis tentang masalah hati ternyata bisa gelisah. Kalau kegelisah kemana? Ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengar gurunya ceramah, hilang kegelisahannya. Kita kalau gelisah baca buku Ibnu Qayyim apa? Biar hilang apa? Kegelisahan. Bagaimana rajin salat, rajin zikir, ibadah. Khashinal aish, hidupnya susah. Wal qana'a min duni talabi ziyadah, hidupnya penuh dengan qanaah, tidak mencari tambahan. Wa kanat lahu al mawaid hasanah saniyah wal awqati thayyibal bahiyah. Beliau punya waktu-waktu yang beliau untuk beribadah kepada Allah. Ma'akafi an hitamid dunya, dan beliau tidak mencari dunia ad-daniyah yang rendah. Kemudian kata beliau, walahul musannafatul masyhuratul maqbulah, dan beliau memiliki tulisan-tulisan buku-buku yang masyhur yang dikenal. Wal fatawal qati'ah ghairal ma'lulah, dan fatwa-fatwa yang tegas yang tidak tercacati fatwa tersebut. Kemudian beliau membela Ibnu Taimiyah Al-Aini, mengejek orang yang mencela Ibnu Taimiyah. Kata beliau tentang orang ini yang mencela Ibnu Taimiyah, laisa huwa illa kal ju'li bistimamil wardi yamutu hatfa'an fihi. Orang yang mencela Ibnu Taimiyah itu tidaklah seperti Ju'l itu seperti apa ya? Yang bau busuk kata namanya kutu busuk. Yang kalau mencium wanginya mawar tewaslah dia. Maksudnya ente seperti kutu busuk, kalau cium indahnya Ibnu Taimiyah ente mati. Wa qal khaffashi yata'adha bi buhuri sana'i dhaw li su'i basarihi wa dha'fihi. Seperti kalilawar yang terganggu dengan cahaya matahari, bukan karena rusaknya cahaya matahari, tapi karena buruknya matanya. Jadi terganggu. Ibnu Taimiyah terkenal dia terganggu, dia gelisah. Ya, Ibnu Taimiyah disenangi oleh masyarakat, dia sedih, hampir-hampir mati. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ma hum illa salqa balqa salqa wal mukaffir minhum salma'ah bin qalma'ah wa hayan bin bayan wa hayyun bin bayyin wa dhal bin dhal dhalalun bin tilal. Maksudnya ente bahlul bin bahlul. Orang seperti ini jahil bin apa? Bin dolal, bin sesat, bin bahlul, yang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena banyak orang tidak suka dengan beliau, maka terjadi banyak tuduhan terhadap beliau. Makanya sampai ditulis risalah doktorah, ya, disertasi tentang Dawaul Munawiin, yaitu tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dituduh begini, dituduh begini, tuduh begini. Tidak benar, banyak yang tidak benar. Dituduh mengatakan Allah mujassim dan macam-macam, Allah jism dan yang lainnya. Di antaranya yang menuduh Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah seorang orang yang suka rihlah, bersafar ke sana kemari. Ya, dalam bukunya yang dikenal dengan Rihlatu Ibni Battutah. Buku judulnya Rihlatu Ibni Battutah yang namanya Tuhfatul Anzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Beliau berkata, Ibnu Battutah, wasaltu yaumal khamis tasi' min syahri Ramadan al-mu'azzam ama 26 ila Madinah Dimashq Syam. Aku sampai pada hari Kamis tanggal 9 Ramadan tahun 726 di kota Damaskus, tempatnya Ibnu Taimiyah. Jadi dia sampai bulan Ramadan tahun 726 di kota Damaskus. Kemudian dia berkata, wa kana bi Dimashq min kibari fuqaha'il Hanabilah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Di antara kibar ulama di kota Damaskus dari mazhab Hambali adalah Ibnu Taimiyah. Ya, yatakallamu fil funun, dia berbicara tentang segala macam ilmu. Illa ana fi aqlihi syai'an, kecuali akalnya terganggu katanya. Kata dia akal Ibnu Taimiyah apa? Terganggu. Wa kana ahlu Dimashq yu'azzimunahu asyadda ta'zim, dan penduduk kota Damaskus mengagungkannya dengan pengagungan yang luar biasa. Wa yu'azzimu alal wa ya'idhum alal mimbar, dan dia memberi wejangan kepada mereka di atas mimbar. Jadi kata dia Ibnu Taimiyah akalnya terganggu tapi diagungkan oleh penduduk Damaskus. Jadi yang terganggu otaknya siapa? Penduduk Damaskus atau Ibnu Taimiyah? Bagaimana penduduk Damaskus mengagungkan orang yang akalnya apa? Terganggu. Bagaimana penduduk Damaskus ridho diberi nasihat oleh orang yang akalnya apa? Terganggu. Ini perkataan Ibnu Battutah. Kemudian dia berkata,
Fahadartu yaumal jum'ah wa huwa ya'idun nas. Aku hadir di majelisnya pada hari Jumat, dia sedang menceramahi orang-orang. Ala mimbaril jami', di mimbarnya Masjid Al-Jami'. Wa yudzakiruhum, dan mengingatkan mereka. Fakana min jumlati kalamihi anqal, di antara wejangannya Ibnu Taimiyah dia berkata, innallaha yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadza. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ini. Wa nazala darajatan min darajil mimbar, kemudian dia turun satu tangga dari derajat mimbar. Jadi dia nuduh Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan apa? Dirinya. Dan ini tidak mungkin. Ibnu Taimiyah dalam bukunya bantai ini semua. Ini kedustaan nyata. Dia bilang Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari mimbar. Fa'aradahu faqihun Maliki yu'rafu bi Ibn Zahra. Maka ada seorang ahli faqih dari mazhab Maliki membantah Ibnu Taimiyah wa ankara ma takallama bihi, dan mengingkarinya. Faqamatil 'ammatu ila hadzal faqih wa darabuhu bil aidi wan ni'al darban katsiran hatta saqatat imamatuhu. Maka akhirnya orang-orang pun memukul orang faqih ini dari mazhab Maliki, dipukul dengan tangan mereka sampai jatuh imamahnya. Ini semua dusta ya. Jadi orang-orang bela Ibnu Taimiyah ini orang yang bantah dihajar. Ini tidak benar. Dibantah oleh para ulama. Ya, ternyata kalau kita baca terjemah biografi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ternyata Ibnu Taimiyah waktu Ibnu Battuta hadir di salat Jumat dia sedang di penjara. Dia sedang di penjara. Kata Ibnu Taimiyah masuk penjara pada bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah. Sementara dia bilang dia lihat Ibnu Taimiyah khutbah bulan apa? Ramadan dan seterusnya. Dia datang pada bulan Ramadan 726. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara selama 2 tahun sejak tanggal 10 atau 8 Sya'ban 726, tidak keluar kecuali 2 tahun atau 3 tahun setelahnya. Dan ini merupakan kedustaan. Oleh karenanya banyak ulama yang meragukan kebenaran Ibnu Battuta, di antaranya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga meragukan tentang kejujuran Ibnu Battuta karena banyak aneh-aneh dalam sejarah yang dia tulis tentang rihlah perjalanannya, banyak yang aneh-aneh. Maka disebutkan bahwasanya Ibnu Khaldun juga meragukan tentang hikayat-hikayat yang disampaikan oleh Ibnu Battuta. Bahkan beliau berkata, "Fatanajan nasu bitakdzibihi." Maka orang-orang pun mendustakan Ibnu Battuta. Di antara cerita yang dia sampaikan dalam bukunya, tatkala dia pergi ke India, kata dia, "Wa wasalna ila jabalin bisyai wa bihi zawiyatu Syekh Saleh Ata Aulia." Kami pun sampai di suatu gunung, ya, mungkin gunung teh atau yang semacamnya. Di situ ada pojokan, di situ ada seorang syekh yang soleh, namanya Ata Aulia. Wa hum yadhkuruna anna umrahu 350 aman. Orang-orang mengatakan umurnya 350 tahun. Wa dakhalna ilaihi, aku pun masuk ke dalamnya. Wa sallamtu alaihi wa anaqanihi. Aku pun menyalaminya dan dia pun memelukku. Wa jismuhu ratbun, dan badannya basah. Lam ara alyana minhu, aku tidak menemukan orang yang lebih lembut daripada orang ini. Wa yadhunnu ra'ihi anna umrahu 50 sana. Orang yang lihat dia disangka umurnya 50 tahun. Wa dzakar li annahu fi kulli 100 sanah yambutu lahu syi'rul asnan. Setiap 100 tahun giginya tumbuh lagi kembali. Rambutnya tumbuh lagi setiap 100 tahun. Kata orang ini kedustaannya. Di antara bukti bahwasanya tidak beres dalam menukil apa? Berita Ibnu Battuta. Baik. Lanjut apa sudah? Sudah ya? Masih panjang tentang sejarah Ibnu Taimiyah, tapi kita sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya membaca judul video paranormal tentang penampakan. Tapi saya tidak jadi nonton karena saya takut terjerumus ke dalam kesyirikan dan takut salat saya tidak diterima 40 hari. Saya hanya membaca judulnya saja. Apakah saya jatuh dalam kesyirikan, Ustaz? Enggak lah, insyaallah. Judul banyak ya, judul ini orang tahu ini, enggak. Kalau kita mau cari tahu, ya itu tidak usah ya, kecuali dalam rangka untuk membantahnya, enggak apa-apa. Nabi SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad dalam rangka untuk membuktikan dia adalah orang yang tidak benar. Padahal Ibnu Sayyad dikatakan dia dukun, bahkan disangka dia dajjal. Jadi tidak boleh kita datang ke dukun kecuali untuk menjelaskan kebatilannya, enggak ada masalah. Tapi kalau ingin cari tahu, itu yang tidak diterima salatnya 40 hari. Adapun judul-judul di YouTube, ya kalau ente klik pengin tahu, itu tidak boleh. Tapi kalau ente ingin membantah, ingin kebunuh kekonyolannya, enggak ada masalah untuk berdakwah, bahan dakwah enggak ada masalah. Karena pertanyaan susah, maka tidak usah dijawab. Demikian saja kajian kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.